Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya coba analisa ya pergerakan harga Bitcoin untuk hari Minggu 8 September. Sebelumnya saya belum ada membuat analisa di hari Sabtu maupun hari Jumat ya. Di weekend biasanya saya memang nggak ada analisa karena memang datanya kurang komplit ya, karena memang pasar tutup di hari Sabtu dan hari Minggu. Oke, cuman ini kita siapin aja persiapan untuk trading besok ya teman-teman ya. Jadi yang pertama saya coba gunakan Master GPT by Sagi Master ya untuk mendapatkan analisa terbaru dari pair BTC USDT. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pertanyaan saya. Please give me the latest BTC USDT pair analysis in bahasa Indonesia. Jadi saya minta BTC USDT analisis atau analisa pair BTC dan USDT dalam bahasa Indonesia ya. Jadi di sini dijabarkan oleh Master GPT dalam bahasa Indonesia bahwa BTC USDT pair ini menunjukkan bahwa Bitcoin mengalami volatilitas pasar yang signifikan ya. Jadi setelah laporan pekerjaan Amerika dirilis Jumat kemarin, jadi harga Bitcoin itu turun sampai 54 ribuan ya, menandai titik terendah sejak awal Agustus. Dan penurunan ini disebabkan oleh data pekerjaan Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan dan spekulasi mengenai kemungkinan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve. Nah, jadi itu yang menyebabkan penurunan harga Bitcoin ya teman-teman. Nah, kemudian dari sisi technical analysis di sini menggunakan simple moving average, tidak ada sinyal golden cross ataupun dead cross saat ini. Jadi simple moving average jangka pendek dan jangka panjang menunjukkan sedikit penurunan. Untuk MACD-nya, histogram MACD menunjukkan peningkatan tapi tidak ada sinyal beli atau jual yang jelas saat ini ya teman-teman. Kemudian untuk average directional index-nya menunjukkan bahwa tren tidak kuat dan tidak ada sinyal beli atau jual juga di sini. Kemudian dari sisi Ichimoku Cloud ya, jadi awan Ichimoku ini harga berada di bawah garis konversi yang menunjukkan bahwa tekanan jualnya masih sangat tinggi teman-teman. Jadi memang untuk saat ini masih bearish banget ya. Nanti kita lihat chartnya sama-sama. Kemudian dari sisi Bollinger Bands, harga berada di sekitar jalur tengah yang menunjukkan memang volatilitasnya sangat rendah. Nah, ini diakibatkan karena memang volume perdagangan jauh di bawah rata-rata, menunjukkan aktivitas perdagangan yang sangat rendah. Nah, ini juga kebetulan setelah NFP meeting kemarin ya, data rilis hari Jumat, kemudian ketemu Sabtu dan Minggu ya, makin rendah lah volume perdagangan sehingga tidak ada volatilitas sampai saat ini. Bukan tidak ada, tapi rendah sekali volatilitasnya teman-teman. Makanya cenderung pergerakannya kurang signifikan yang membuat kita tradingnya kurang nyaman sebenarnya. Saya pribadi kena stop loss ya 2 kali teman-teman, dari hari Jumat subuh sama hari Sabtu kemarin. Jadi nanti kita akan mulai lagi, mungkin kalau hari ini ada pergerakan, sedikit pergerakan kita bisa mulai, kalau enggak mungkin besok sore atau malam ya, saat pasar Amerika mulai buka lagi ya teman-teman ya. Kemudian dari sisi RSI, Relative Strength Index-nya di sekitar level netral, jadi tidak menunjukkan kondisi overbought ataupun oversold, jadi masih netral-netral aja ya. Kemudian harga saat ini, Bitcoin saat ini ada di harga 54.357 dengan perubahan hanya 0,037% dari hari sebelumnya. Jadi emang rendah sekali pergerakannya. Untuk sentimen pasar sendiri, indeks ketakutan dan keserakahan ini jadi maksudnya Fear and Greed Index Bitcoin ya, menunjukkan ketakutan ekstrim di pasar, mengindikasikan bahwa investor mungkin ragu untuk memasukkan dana ke pasar. Jadi kesimpulannya, meskipun ada tekanan jual dan ketidakpastian pasar, beberapa indikator teknikal menunjukkan kemungkinan pembalikan tren bullish. Namun perhatian harus diberikan kepada data ekonomi makro yang dapat mempengaruhi pergerakan harga lebih lanjut. Jadi memang benar ya, sentimen pasar ini kelihatan, pasar ini ya pasti takut banget ya, habis didam parah kayak gitu, bukan hanya sekali tapi didam sekali parah, kemudian dilanjutin lagi, damnya lebih parah lagi di hari berikutnya, dan sekarang jadi orang takut ya, mau open posisi aja takut gitu ya.
Bahkan saya pribadi yang udah lama trading aja ya lumayan kena stop loss 2 kali. Jadi psikologi juga sebenarnya kena juga ya, kena stop loss itu, mau dia trader profesional mau trader yang udah hebat, kalau udah kena stop loss ada kerugian di situ psikologi kena. Walaupun kalau saya pribadi ya namanya kena stop loss ya saya udah memang rencanakan kalaupun kena stop loss ya 1% aja gitu ya. Jadi udah jelas risk manajemennya. Oke, coba kita buka di chartnya. Jadi 3 hari yang lalu saya ada analisa di video YouTube saya, mungkin teman-teman bisa lihat, di mana saya sempat memprediksi pergerakan harga ya dari chart mingguan ini. Teman-teman bisa lihat saya buat seperti ini. Jadi dari high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan kemungkinan terjadi lower low di sini. Jadi ada kemungkinan, kalau menurut analisa saya di chart mingguan ini ada kemungkinan ke 47 ribuan ya teman-teman ya. Jadi di sini masih ada fair value gap di time frame mingguan ya. Jadi seperti itu. Kalau di harga rendah sebelumnya di 48.800 sekian, nah maka di rendah berikutnya di 47.600 sekian, bahkan ini bisa saja sampai di 45.800 sekian atau hingga 43.900. Jadi 43.000 sampai 47 itu range support yang di time frame mingguan ya teman-teman. Nah, cuman di sini kalau kita lihat ya, dari harga kemarin sempat turun hingga 52.500 sebenarnya ya, paling bawah itu kemarin. Dan ini harga sudah mulai kembali ke 54.300 ya teman-teman ya. Jadi memang di situ seperti yang disampaikan tadi oleh Master GPT bahwa dari beberapa indikator memungkinkan adanya pembalikan arah dari harga saat ini. Jadi kita mesti pantau di time frame yang lebih kecil teman-teman untuk melihat pergerakan harganya seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada change of character bearish ya, setelah sebelumnya ada bullish change of character di sini. Yang menandakan yang tadinya dari harga ini trennya naik, sekarang trennya sudah berubah turun ya teman-teman. Jadi dari chart harian ini sebenarnya masih bearish, dimana ditandai dengan perubahan karakter pergerakan harga dari tren naik ke tren turun ya. Kemudian dari time frame 4 jam kita bisa lihat di sini indikasinya juga masih bearish banget ya di time frame 4 jam teman-teman. Nih change of karakternya jelas banget di sini di time frame 4 jam ini. Kemudian di sini terjadi 2 kali break of structure, 1, 2 gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada tekanan jual yang sangat tinggi. Coba kita aktifkan satu indikator lagi yang menandakan bahwa kalau merah seperti ini nih volume sellersnya ini 200% dibandingin hari sebelumnya ya teman-teman, atau 4 jam sebelumnya. Nah kalau yang hijau begini ini volume candlenya ini 200% pembeliannya ya. Jadi candle positifnya 200% lebih besar daripada candle sebelumnya lah, seperti itu. Nah di sini ditandai 2 kali candle merah ini 200%. Dan kalau kita lihat di sini ada fair value gap bearish ya, warna merah ini menandakan ini kemungkinan bisa terjadi pantulan lagi ke bawah, melanjutkan harga turun ke sini teman-teman. Itu kalau yang saya lihat secara technical analisis ya, menggunakan smart money concept metodenya ya. Nah kalau dilihat dari time frame 1 jam, nah di sini time frame 1 jam belum kena fair value gap yang time frame 1 jam, tapi sudah kena yang 4 jam tadi ya teman-teman. Kemudian ini harga membentuk area supply di sini teman-teman. Jadi membentuk area supply baru di previous daily high. Jadi di harga tinggi sebelumnya ya, di hari sebelumnya ya. Jadi yang previous daily high yang kemarin ya teman-teman. Dan di sini membentuk fair value gap lagi dan rejection terjadi. Kemungkinan besar nanti akan ada sinyal short dari sini gitu ya. Cuman saya kalaupun mesti short, mungkin saya di area ini akan saya cari ya, bukan di area sini.
Tapi untuk scalping mungkin kalau memang sangat jelas kelihatan akan ada penurunan lagi, ya mungkin saya akan short juga sebelum sampai di sini. Nanti kita lihat ya. Kita lihat di time frame 5 menit aja langsung. Oke, di time frame 5 menit di sini teman-teman akan melihat banyak sekali sinyal long dan short, karena memang saya sedang menggunakan strategi scalping yang memang sangat agresif, dan pemilihan sinyal short dan longnya sudah saya bagikan caranya bagaimana, mana yang valid, mana yang invalid ya teman-teman ya. Dan di sini memang sinyal long dan short ini hanya bisa digunakan di time frame 5 menit untuk kita scalping ya teman-teman, untuk lebih validnya. Kalau di time frame yang lebih tinggi agak kurang valid, tapi di 1 jam itu cukup oke setelah saya backtest ya sebenarnya. Cuman benar-benar kita masih tahu trend marketnya seperti yang saya share di video saya sebelumnya yang sudah saya upload di YouTube. Jadi kita pilih sinyal berdasarkan trennya. Nah kayak sekarang trennya masih bearish, teman-teman hanya bisa pilih atau ambil sinyal shortnya saja. Nah jadi sinyal shortnya ambil, sinyal shortnya ambil, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian kayak kemarin kita berada di contoh ya, di time frame 1 jam. Nah teman-teman udah tahu nih, di sini kita berada di area POI demand ya. Nah demand yang ini ya. Jadi kalau teman-teman ada di area demand, maka teman-teman mesti ambil sinyal long saja terus gitu ya. Jadi ambil sinyal long aja terus. Di sini apalagi ada candle bullish engulfing di time frame 1 jam ya. Jadi kemarin ya seharusnya ambil posisi long terus gitu ya untuk kemarin hingga semalam. Kemudian hari ini sebisa mungkin ya masih bearish banget dan ada rejection ya dari area supply, maka kita ambil sinyal short. Namun demikian, kalaupun udah muncul area demand seperti ini dan di sini ada order block, di sini muncul sinyal short, ya jangan short juga di sini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada sinyal long, kemudian di sini ada change of character, maka sinyal long ini jadi valid. Tapi karena sinyalnya muncul sebelum terjadi change of character, teman-teman bisa tunggu sampai nanti candle itu kembali lagi ke fair value gap untuk dia retest. Nah seperti ini ya. Jadi harga sampai ke sini, sampai di fair value gapnya ada pembalikan arah lagi ya, candlenya bullish. Jadi di sini teman-teman sudah bisa ambil posisi ya. Jadi kayak contoh pengambilan posisi yang terakhir ini. Nah di sini ada sinyal tapi belum bisa kita ambil posisi langsung di sini ya teman-teman ya. Jadi tunggu sampai terjadi change of character. Nah candle yang hijau ini bagus banget ya candlenya. Jadi tekanan buyer ini sangat tinggi, ditandai dengan candle yang berwarna hijau seperti ini. Kemudian ini candle warna biru ini volumenya lebih kecil 50% dibandingin yang warna hijau, tapi lebih besar 150% dibandingin candle sebelumnya ya, rata-rata candle sebelumnya. Jadi ini dua candle ini candle yang buyernya volumenya tinggi ya. Jadi bagus, jadi kita tinggal tunggu dia ke area fair value gap yang ini. Kalau ini ketembus bisa pakai yang ini ya, atau di sini. Jadi kita tungguin di sini. Tapi kalau dia ketembus lagi ke bawah ya udah berarti ini nggak valid ya. Jadi sinyal longnya nggak valid kalau nggak ada change of character. Nah, karena ini ada change of character, ini ada candle hijau ya di sini. Jadi ini yang kita bisa pakai untuk konfirmasi. Kemudian risk and rewardnya di sini. Untuk amannya kita taruh di bawah swing low sebelumnya, kemudian risk and rewardnya 1:1,5 ya. Jadi di sini teman-teman sudah taking profit. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa pakai untuk tambahan pembelajaran.